Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarafina Desani. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Hukum Tata Negara yang bertemakan pemilu. Pemilu sendiri merupakan kepanjangan dari pemilihan umum yang memiliki definisi, yaitu proses demokratis untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu, rakyat memberikan suara mereka untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia, pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus memenuhi 6 asas utama. Yang pertama yaitu adalah langsung. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara. Yang kedua adalah umum. Pemilu berlaku bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Yang ketiga adalah bebas. Pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi, paksaan, dan tekanan dari orang lain. Yang keempat adalah rahasia. Pilihan yang dibuat oleh pemilih akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Yang kelima adalah jujur. Setiap yang terlibat dalam pemilu berhak berlaku jujur dalam peraturan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara adil tanpa adanya kecurangan. Pemilu juga memiliki tujuan, yaitu adalah memilih pemimpin seperti Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya adalah mewujudkan kepentingan rakyat, menjamin pergantian kekuasaan secara damai, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Selanjutnya adalah fungsi pemilu. Pemilu bukan sekadar formalitas 5 tahunan, melainkan memiliki fungsi krusial bagi sebuah negara demokrasi. Fungsi pemilu yang utama yaitu adalah sarana legitimasi kekuasaan, yaitu memberikan keabsahan atau legalitas kepada para pemimpin yang terpilih untuk memimpin. Yang kedua adalah pergantian pemimpin secara damai, yaitu memfasilitasi sirkulasi kekuasaan secara damai, aman, dan konstitusional. Yang ketiga adalah sarana representasi politik, yaitu menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil terpilih dari parlemen. Dan fungsi pemilu yang terakhir adalah pendidikan politik bagi masyarakat, yang berarti meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban mereka dalam bernegara. Untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, terdapat 3 lembaga utama yang memiliki peran yang berbeda. Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan KPU, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan teknis tahapan pemilu. Selanjutnya yaitu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan Bawaslu, bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu dan menangani pelanggaran. Dan yang terakhir adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau biasa disebut dengan DKPP, yaitu menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Sebelum terjadinya pemilu, ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Tahapan-tahapan tersebut adalah pendaftaran pemilih, pencalonan peserta, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta penetapan hasil. Siapa saja yang akan menjadi anggota pemilu? Di Indonesia, peserta pemilu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah partai politik, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua adalah perorangan, yaitu untuk memilih anggota DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Dan yang terakhir adalah pasangan calon. Untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pasangan calon kepala daerah. Terkadang ada beberapa masalah yang sering muncul atau sering terjadi di pemilu. Contoh masalah yang sering terjadi di pemilu itu yaitu adalah politik uang atau money politik, golongan putih atau golput, kecurangan dalam pemungutan suara, dan kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat. Dari penjelasan yang saya bacakan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, masyarakat dapat menentukan arah pemerintahan secara adil dan damai. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran politik bagi masyarakat sangat dibutuhkan agar pemilu berjalan dengan baik. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang saya bacakan tadi, maka berakhir pula penjelasan materi saya tentang pemilihan umum atau pemilu. Saya mohon maaf apabila masih ada kurangnya pengetahuan saya tentang materi pemilihan umum ini dan mungkin masih ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.